Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke Pak, tadi kan ada sekitar 10 yayasan yang ada di sini. Lembaga pendidikan yang saya kira wajar mungkin Pak Kades menaruh visi beriman itu di depan gitu ya. Iya. Karena memang semua yang ini 100% warganya muslim. Termasuk kemudian juga, tapi konkretnya ke depan itu selain sektor pendidikan ini apa upaya dan yang akan dilakukan oleh Pak Kades untuk kemudian meningkatkan sumber daya manusia masyarakat yang ada di Desa Semoyang? Saya ke depan meyakini dengan kerjasama dengan pihak pondok pesantren ini dalam rangka menuntaskan misi pendidikan tadi itu. Kalau pemerintah daerah atau pemerintah pusat sekarang dengan misi itu menuntaskan 12 tahun, tentu ke depan saya terutama masyarakat kita yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu, kita bisa intervensi lewat dana desa. Kita bantu karena bagaimanapun juga mereka akan membantu kita nantinya dalam meneruskan perjuangan kita pembangunan yang ada di Desa Semoyang. Saat ini dibutuhkan kesadaran sebenarnya bagi masyarakat kita atau adik-adik kita, calon generasi penerus kita ini melihat situasi ke depan yang begitu arus globalisasi ini begitu kompetitif, sehingga tidak ada tumpuan kita selain mereka. Karena kalau kita ini kan sudah tua. Artinya membangun generasi ya? Membangun generasi itu yang paling penting. Tentu generasi yang berakhlakul karimah Dan berkualitas. Nah, itu yang kita siapkan, sehingga menurut saya harus dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang religius. Tentu kegiatan-kegiatan yang religius itu harus didukung oleh pemerintah desa, terutama yayasan yang ada di Desa Semoyang ini. Di dukungan itu adalah intervensi dana desa. Nah, seperti apa bentuknya nanti, itu kan sudah ada akun pendidikan di Siskudes itu, dan itulah yang nanti akan kita bicarakan dan kita akan buatkan peraturan desa. Nah, itu artinya bahwa desa betul-betul hadir terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan tadi. Karena memang 3 tahun ini dengan kendala teknis tadi terjadi refocusing anggaran ini, maka kita tidak bisa berbuat banyak, Bang Habib. Kita tidak bisa berbuat banyak dan kita pun diatur regulasi pengalokasian keuangan ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa normal, tidak terjadi refocusing. Sehingga situasi pandemi kembali normal gitu ya. Karena 2 tahun ini tidak bisa berbuat banyak. Apalagi pembangunan sekarang ini kan harus berkutat pada sistem padat karya dan pembagian bantuan langsung tunai, BLT kepada masyarakat. Nah, sehingga pos-pos yang lain tidak bisa kita lakukan karena aturannya pun berubah. Nah, itu mas. Mudah-mudahan tahun depan, apalagi tahun depan itu perencanaan pembangunan kita itu berbasis SDGs. Nah, itu artinya berbasis sebuah role pembangunan berkelanjutan yang tentunya harus mengacu pada perencanaan yang tepat. Itu hal yang paling penting ke depan yang harus dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sini. Betul. Selain itu, apa hal yang paling pokok yang ingin dilakukan Pak Kades ke depan? Hal-hal pokok yang harus saya lakukan, terutama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, ya tentu kita harus memberikan sosialisasi, arahan, dan dorongan motivasi kepada masyarakat kita untuk menyekolahkan anaknya. Tentu selama ini sering kami lakukan di beberapa lembaga ketika ada undangan dan sebagainya. Selain kita berikan sedikit bantuan, tapi kita mendorong di masyarakat untuk terus menyekolahkan anaknya, mulai terbuka wawasan dan pikirannya, membuka cakrawala mereka berpikir, memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa kewajiban kita itu sebenarnya bukan berpikir untuk menjadi apa, tetapi berpikir kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah
Dan itu mengenai pekerjaan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita berikan pemahaman kepada Artinya masyarakat. berkualitas dulu sebenarnya begitu. Urusan pekerjaan itu justru gampang. Itu gampang. Ya, karena sekarang kalau kita tidak memiliki pengetahuan, tentu kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke. Nah, ilmu ini yang paling penting dulu. Urusan pekerjaan itu nanti Allah yang menentukan. Oke. Di sisi lain kita harus ikhtiar juga ya, Ya, Pak Kades. artinya, iya betul. Menuntut ilmu itu karena bagian dari ikhtiar yang kita lakukan, yang harus dilakukan oleh orang tua maupun anak itu. Nah, saya kira Berarti masih banyak yang tidak berpendidikan atau seperti apa kondisi masyarakat kita yang ada di sini? sudah sedikit sih, sudah tidak terlalu apa namanya. Tapi saya melihat apa namanya warga masyarakat Tiang, adik-adik saya yang di sini masih belum bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Ya seperti SMA dan perguruan tinggi. Kalau SD, SMP ada apa namanya rata-rata lah. Tapi SMA sampai perguruan tinggi ini, Mas. Bisa saja nanti ada kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi mungkin, karena bagaimanapun juga kan Pak Kades sudah pernah menjadi dosen juga begitu ya, melibatkan perguruan tinggi untuk kemudian bagaimana mereka bisa ditampung, yang artinya bisa berkuliah di sana. Gitu. Kami sudah melakukan itu, Pak, Oh, pada sudah? tahun 2020 kerjasama dengan IKIP Mataram. Sudah membangun Undikma MOU sekarang. malah. Ya, sudah Sekarang membangun Undikma, kan? MOU, ya. Undikma sekarang. Undikma sekarang. Ya. Ya, sudah membangun MOU dan kami anggarkan pada saat itu. Tetapi karena corona, Covid ini sehingga regulasi Berubah. APBDes itu harus berubah. Nah, sehingga mimpi-mimpi saya belum bisa kita capai. Mudah-mudahan Tertunda lah, tertunda. tertunda, Ya. betul, tertunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita lakukan. Iya. Artinya itu penting kan, Ya, untuk kemudian mereka bisa kuliah ke, Ya. ya katakanlah mungkin sebagai pilihan itu ya paling tidak Mataram gitu kan. Malah saya sudah berkomunikasi dengan beberapa lembaga pemberdayaan di Mataram itu seperti P4M dan lembaga-lembaga pelatihan itu untuk membangun apa namanya MOU. Namun kita juga harus menyiapkan administrasinya, menyiapkan bentuk apa namanya kerjasamanya. Nah, dan tentu sekali yang tidak kalah penting adalah kita nanti siapkan anggaran untuk mereka gitu. Ya. Itu yang paling penting. Jadi Iya. biar sinkron begitu ya. Betul. Anggaran ada, programnya Iya, ada. programnya gitu. Jadi ada, bisa jalan, anak-anaknya bisa jalan. dan tingkat keinginan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi itu ada. Itu yang paling penting juga. Iya. Percuma anggaran ada, program ada, tetapi kalau tidak ada yang mengikuti kan susah juga. Betul sekali, Pak. Betul. Jadi ada biar sinkron. Betul. Pak Kades, ini kan baru 1 periode, Iya. masih lama. Masih Masih lama. ingin melanjutkan periode berikutnya atau mungkin ingin ke jenjang lebih tinggi? Nah, ini yang Bisa, Ya, harus- bisa jadi kan, karena kalau kata orang investasi menjadi Kades itu adalah salah satu investasi sosial yang cukup tinggi untuk kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. ya untuk sementara Bang Afif, saya fokus bekerja dulu. Saya fokus bekerja. Ya, perkara mau jadi apa ke depan kan nanti juga kita itu urusan Tuhan dan urusan masyarakat. Kenapa urusan Tuhan? Karena sebagaimanapun pengalaman mau banyak apa saja diinginkan oleh masyarakat, tapi kalau Allah belum memberikan kesempatan kan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sekarang dengan sumpah jabatan yang sudah kita terima, jadi saya berjuang sesuai dengan berikhtiar, bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas saya sebagai pelayan masyarakat. Ya perkara ke depan nanti kita serahkan nanti di kemudian hari lah. Tapi masyarakat masih ada yang minta jadi kepala desa atau udah levelnya mungkin lebih tinggi lagi begitu? Ya bervariasi, Pak. Bervariasi. Ya bervariasi. Ada yang minta maju jadi dewan, ada yang minta masih jadi kepala desa lah. Nah ini tentu nanti kita istiharahkan lah. Ya. Ya. Untuk yang menentukan penting- pilihan terbaik begitu ya. Untuk 3 tahun ke depan saya harus maksimal melakukan pekerjaan ini, berikhtiar sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Ades Semua. Tapi selain dari mengandalkan dana-dana dari pusat begitu, di pemerintah daerah sendiri, di SKPD terkait misalkan kaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan itu seperti apa? Membangun komunikasi dan sinerginya itu. Semua SKPD saya masuk. Semua. Ya, semua SKPD saya masuk, dinas termasuklah Bapeda. Badan Perencanaan Daerah ini saya tidak pulang-pulang kalau apa namanya momen-momen perencanaan itu. Nah, cuma sama kayaknya mungkin dari pusat ke daerah
Refocusing ya, juga. refocusing anggaran. Ya, tetapi alhamdulillah para DPR kita juga rajin menyambangi masyarakat di Semoyang untuk memberikan pokir-pokirnya di di wilayah. Di Desa Semoyang sendiri punya DPR atau tidak? Belum kalau untuk asli Semoyangnya belum. Artinya- Pernah punya, tapi sekarang untuk periode ini Tidak ada. belum diberikan kesempatan. Oke. Artinya kalau sudah masuk ke semua SKPD, gampang dong untuk mensinkronkan bagaimana. Kan kadang banyak desa yang kemudian memang programnya itu justru tidak sinkron dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, betul. Sehingga sulit untuk diintervensi oleh pemerintah daerah. Ya. Ya, tentu kita di sini kan sudah jelas aturan perencanaan ini kan harus dari bawah. Bottom to up kan. Ya, jadi bawah, dan tentu kita merencanakan pembangunan ini juga kan harus melihat kebijakan daerah. Harus PJMD sinkron kabupaten. kebijakan kabupaten terutama kebijakan daerah, karena itulah dasar kita melakukan perencanaan pembangunan. Nah, sekarang bagaimana jemput bolanya, Bu? Ya, sekarang tergantung kita bagaimana kita melakukan jemput bola atau koordinasi dengan pihak-pihak SKPD tadi itu. Nanti apa saja yang bisa diintervensi, misalnya jalan kabupaten, kita otomatis tidak bisa melaksanakan lewat dana desa. Mengerjakan lewat dana. Tentu kita harus melakukan lobby, komunikasi dengan SKPD terkait seperti PU di Kabupaten Lombok Tengah. Bapeda begitu Bapeda. ya, untuk perencanaannya. Oke. Alhamdulillah kita sudah lakukan itu. Tahun 2020 sedang corona juga kita alhamdulillah masih lolos. Alhamdulillah ruas dari Montong Lesung ke perbatasan sana nilainya 1,4 miliar bisa diintervensi lewat PU Kabupaten Lombok Tengah. Kalau saya membayangkan Pak Kades yang gerilya ke sana kemari untuk melobi dan lain sebagainya, kayaknya jarang-jarang di kantor desa. Jarang, Pak. Jarang sekali di kantor desa saya. Dalam 1 minggu itu bisa 1 kali. Tapi kan kita tetap ngantornya di masyarakat, ngantornya di dinas-dinas terkait. Tetap monitor lah. Ya, tetap monitor. Sampai malam pun kita terus berkoordinasi, bersilaturahmi. Alhamdulillah untung masih mudah. Jadi masih energi, masih. tenaga masih kuat. begitu ya. Alhamdulillah untung masih. Ya. Kalau kemudian nanti masyarakat melihat itu dan misalkan meminta Pak Kades untuk ke jenjang lebih tinggi, maka tentu akan diperhitungkan juga. Ya, nanti kita istiharohkan aja itu, Pak. Jadi ini ya, jadi apa namanya? Nanti. Keputusan terakhirnya. Keputusan terakhir. Untuk sementara ya saya jawab normatif saja. Kita kerja aja dulu, kita bilang. Apa hal yang paling sulit yang dirasakan oleh Pak Kades ketika menjabat menjadi kepala desa? Ya, ketika kita melakukan, misalnya ada masalah, ada mediasi yang tidak misalnya begini, yang sering saya hadapi, kita menyelesaikan masalah, misalnya tanah, kita kan tanah ini rawan dengan persengketaan, dan itu bisa masuk ke pengadilan itu. Nah, itu yang sering saya hadapi itu. Kalau hal-hal lain insya Allah Sudah masuk hukum meja hijau itu ya, sudah itu berbeda, yang gitu ya. karena kan di sana sudah kita lakukan mediasi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin di desa, tapi itu tidak diindahkan. Itu menurut saya menjadi tantangan. Jadi salah satu lah ya tantangan terberatnya. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktunya hari ini. Banyak hal yang kita perbincangkan dan kita harapkan semoga apa yang sudah dibicarakan tadi dan mimpi-mimpi Pak Kades ke depan untuk Desa Semoyang ini bisa terlaksana, gitu ya. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Kades. Berikut itu dia spesial interview bersama Kades Semoyang, Pak Zulkarnain. Saksikan terus spesial interview dan tokoh-tokoh berikutnya. Sampai jumpa.